Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Nah, pemirsa, bagaikan memutar lagu lama setiap tahunnya di bulan Desember selalu dijadikan momentum yang diklaim oleh kelompok separatis sebagai hari ulang tahun OPM untuk menarik perhatian publik internasional. Nah, yang terbaru pada tanggal 1 Desember lalu, Benny Wenda mengklaim sebagai presiden dari Papua Barat merdeka. Nah, mengapa manuver ini selalu terjadi setiap tahunnya? Dan bagaimana pula pemerintah kita bereaksi, menanggapi dan menangani masalah di Papua? Malam hari ini saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Selamat malam, Prof. Hikmahanto Juwono. Selamat malam. Sebagai pakar hukum internasional yang sekarang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, Prof? Betul. Oke, dan juga Bung Yoris Rawei, Ketua Komite 2 DPD RI yang juga putra asli Papua. Selamat malam, Bang Yoris. Selamat malam. Oke, dan sebelah kiri saya ada Bang Haris Azhar, aktivis HAM. Dan sebenarnya Bang Haris malam hari ini ditemani oleh Natalius Pigai, Bung Pigai, tapi masih dalam perjalanan ke sini. Mudah-mudahan bisa ikut bergabung bersama kita malam hari ini. Oke, sebelum mulai kita mungkin saya akan mengajak bapak-bapak di sini untuk melihat ini deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda melalui Twitter ya, yang menyebutkan mengklaim sebagai presiden dari Papua Barat, dan kami mengumumkan pada hari ini pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Mulai hari ini 1 Desember 2020 akan menerapkan konstitusi mereka dan juga meraih kedaulatan bagi negara mereka. Nah, Bung Yoris, ini sebenarnya seperti saya bilang, saya mau ke putra asli Papua dulu nih. Bagaikan lagu lama yang selalu ini terjadi hampir setiap tahun, klaim untuk kemerdekaan Papua. Akar permasalahannya sebenarnya apa sih yang menjadi ketidakpuasan warga Papua? Terima kasih Anggi, Pak Prof. Asar. Kalau kita berbicara mengenai masalah Papua ini bukan hal baru, tadi Anggi sudah sebut juga. Kita mesti lihat sejak integrasi tahun 61, kemudian PEPERA tahun 69, tahun 71 itu sudah dideklarasi pemerintahan Papua oleh Setrum Korem di Victoria. Itu pertama kali tahun 71. Jadi kalau kita hitung sampai dengan Benny Wenda, Benny ini keempat. Orang yang mendeklarasikan sebagai presiden dari Papua. Setelah Setrum Korem, kemudian Karet, ya kan, kemudian Perkorus yang kemarin. Kalau yang tiga itu mendeklarasikan di luar. Kalau Perkorus itu di Jayapura, yang kemudian beliau ditahan dan baru keluar dari penjara sampai sekarang. Jadi kalau saya pikir apa yang dideklarasikan ini kan ada semangat, ada idealisme yang memang belum terselesaikan. Sejak integrasi tahun 61 sampai dengan PEPERA tahun 69, kemudian akumulasi kekecewaan itu tentang substansi persoalan Papua yang perdebatan sejak tahun 49 di KMB, konferensi meja bundar dan lain sebagainya, kemudian bisa diredam selama 30 tahun oleh Presiden Soeharto rezim pada saat itu. Nah, kemudian kita lihat terjadi situasi extraordinary 22 tahun yang lalu dengan kita kenal reformasi. Dua daerah waktu itu bergolak, satu di Papua, kemudian satu di Aceh. Nah, saya kebetulan masih bersyukur sampai sekarang saya salah satu dari yang masih hidup sampai sekarang ya. Jadi mulai mengikuti dari proses waktu itu Foreri membentuk tim, kemudian kami datang tim 100 ketemu dengan Presiden Habibie di Istana Merdeka. Sebetulnya sama saja kita. Kami itu lebih terhormat kalau saya mau katakan, kami 100 orang representasi Papua pada saat itu yang dibentuk oleh Foreri, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya. Yang terdiri dari semua unsur. Baik itu adat, kemudian pemuda, mahasiswa, perempuan. Itu datang secara terhormat di Istana Merdeka, difasilitasi oleh Pak Gubernur waktu itu Freddy Numberi dan pemerintahan Habibie. Kemudian yang memimpin kami adalah Pak Tom Benal. Tegas secara eksplisit beliau membacakan keinginan untuk berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia secara terhormat. Suasana pada saat itu hening sekali. Pak Habibie tenang, kemudian beliau sampaikan bahwa begini, tuntutan bapak-bapak sekalian kami terima, tolong kalian kembali renungkan itu baik-baik sambil kita mencari jalan keluar yang terbaik itu apa.
Kemudian dibentuklah 2 tim. Tim yang dipimpin oleh pemerintah pada saat itu, oleh Pak Habibie, ada Pak Julmias Sidik, kemudian Seknek pada saat itu. Dan dari Foreri, saya kebetulan salah satu yang masuk dalam tim 12. Dibentuk komunikasi untuk bagaimana mencari pola solusi terhadap Papua ini. Kemudian Pak Habibie turun, dilanjutkan oleh Gus Dur. Pada saat Pak Gus Dur itu kami komunikasi terus. Mulai dengan pendekatan mengembalikan jati diri Papua dulu. Itulah beliau ke sana pada tahun 2000 itu, kemudian menyampaikan bahwa nama itu kembali kepada Papua dengan simbol-simbol kultur, yaitu Bintang Kejora. Selesai, kemudian beliau turun digantikan oleh Ibu Mega. Proses kami terhadap penyelesaian itu kan banyak referensi sekali, Pak Prof dan Aris. Kita mencari kira-kira formula yang terbaik itu apa. Oke, tahan sampai di sana, tapi ternyata formula itu sampai sekarang nggak ketemu nih, sudah karena ada kekeliruan yang saya katakan. Kita sekarang mau bicara penyelesaian yang kita sepakati sebagai hasil kesepakatan politik pada 2001 itu, ternyata pada 2008 itu dilakukan judicial review oleh pemerintahan era SBY, kemudian roh dan semangat marwah Otsus itu hilang. Ini yang menjadi persoalan dan kami dulu sudah menyampaikan. Oke, Bung Yoris boleh ditahan. Nanti kita juga akan mendengarkan suara Putra Papua lagi. Nanti ada Bung Natalius Pigai yang tersambung melalui saluran telepon. Bung Natalius, bisa dengar saya? Saya bisa dengar, saya sebentar lagi sampai ini. Oke, nanti kalau begitu saya akan lanjutkan perbincangan ini. Usai jeda, kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali saat lagi.